Tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang Buffalo Calf Road Woman, seorang pejuang Cheyenne Utara yang hidup pada masa tahun 1870-an ketika pemerintah Amerika Serikat menggusur masyarakat adat di dataran besar. Tapi kita seharusnya tahu lebih banyak tentang dia, karena dialah yang bertanggung jawab membunuh Letnan George Custer dalam pertempuran Little Bighorn yang terkenal pada tahun 1876. Sedikit yang diketahui tentang latar belakang dan kehidupan awal wanita yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam beberapa peristiwa paling terkenal dalam penghancuran suku-suku Indian dataran besar dan perang pemerintah Amerika terhadap mereka pada tahun 1870-an. Buffalo Calf Road Woman, yang juga dikenal dengan nama sederhana Buffalo Calf Road Woman atau bahkan Brave Woman, kemungkinan lahir pada tahun 1840-an atau awal 1850-an. Dia adalah bagian dari suku Cheyenne, salah satu suku asli di dataran besar. Pada abad ke-19, suku Cheyenne hanyalah salah satu dari banyak suku asli Amerika yang mendiami dataran besar, sebuah wilayah luas di daratan utama Amerika yang membentang ke barat dari danau-danau besar dan mencakup negara bagian Kansas, Nebraska, Dakota Utara dan Selatan, serta sebagian Colorado, Iowa, Minnesota, dan Montana di Amerika Serikat modern. Juga sebagian wilayah Kanada di utara Dakota dan Montana. Suku utama di antara masyarakat adat dataran besar adalah suku Sioux yang terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan dialek mereka, yaitu Lakota, Dakota, dan Nakolta. Pada saat Buffalo Calf Road Woman lahir, semua masyarakat adat dataran besar ini baru mulai merasakan kehadiran apa yang mereka anggap sebagai para penyerbu tanah air mereka dari arah timur. Pada awal abad ke-19, Amerika Serikat telah memperluas wilayahnya ke arah barat dari pantai timur Amerika menuju wilayah danau-danau besar. Dan ketika kota-kota seperti Chicago berkembang pesat di sana, kelompok pemukim Amerika dan Eropa mulai bergerak lebih jauh ke barat menuju dataran besar untuk mencari tanah baru. Ini adalah awal dari akhir bagi suku Indian dataran besar. Tanda besar pertama dari konflik antara pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat adat dataran besar terjadi pada tahun 1854 ketika Buffalo Calf Road Woman masih seorang anak. Ini adalah perang Sioux pertama yang terjadi antara tahun 1854 dan 1856. Konflik lebih lanjut terjadi pada tahun 1860-an ketika pemerintah Amerika Serikat gagal menepati kesepakatan yang telah dicapai dengan beberapa orang Sioux agar mereka menyerahkan sebagian tanah mereka kepada Washington sebagai imbalan kompensasi yang besar. Semua konflik ini semakin memanas setelah tahun 1862 ketika terjadi demam emas di Montana dan ribuan pencari emas mulai bermigrasi merintasi dataran besar menuju Grasshopper Creek dan Elder Gulch. Tempat emas dikabarkan berada di Montana. Akhirnya pada tahun 1868 setelah terjadi kerusuhan lebih lanjut, perjanjian Fort Laramie ditandatangani antara pemerintah Amerika Serikat dan banyak masyarakat adat di Great Plains. Perjanjian ini mengatur bahwa Black Hills di Dakota dan Wyoming diperuntukkan bagi masyarakat adat, serta beberapa reservasi lain di Nebraska dan hingga ke Montana. Namun perjanjian itu hanya membawa perdamaian sementara, dan Buffalo Calf Road Woman akan menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ketika konflik kembali terjadi pada tahun 1870-an. Pada pertengahan tahun 1870-an, Buffalo Calf Road Woman telah menikah. Meskipun rincian tentang kehidupan pribadi dan kisahnya sangat sedikit, sebelum tahun 1876, kita tahu bahwa dia telah menikah dengan seorang pria bernama Black Coyote dan mereka memiliki 2 anak bersama. Anak-anak ini kemungkinan besar lahir pada awal hingga pertengahan tahun 1870-an seperti yang diceritakan dalam kisah Buffalo Calf yang mungkin agak dibumbui secara romantis. Kisah itu kemudian mencatat bahwa Buffalo Calf Road Woman menunggang kuda ke medan perang pada tahun 1876 dengan bayinya di punggung. Peristiwa-peristiwa yang membuat Buffalo Calf Road Woman menjadi terkenal dimulai pada tahun 1874. Pada tahun itu, pemerintah Amerika Serikat mengirim ekspedisi dari Bismarck di Dakota Utara ke Black Hills. Tujuan mereka adalah untuk mencari tempat yang cocok untuk mendirikan benteng di sini, menjelajahi wilayah tersebut lebih jauh, dan juga menyelidiki potensi penambangan emas yang menguntungkan. Ekspedisi itu dipimpin oleh Letnan Kolonel George Armstrong Custer, seorang pria yang menjadi terkenal 2 tahun kemudian karena alasan yang salah.
Ekspedisi ke Black Hills pada tahun 1874 merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Fort Laramie. Tetapi suku Sioux dan masyarakat lain dari dataran besar tidak langsung bereaksi. Sebaliknya, yang memaksa mereka untuk bertindak adalah peristiwa-peristiwa berikutnya. Setelah ekspedisi tersebut, tersebar kabar bahwa terdapat banyak cadangan emas di Black Hills, dan dalam beberapa minggu, para pencari emas dan spekulan yang ingin mencari kekayaan mulai berdatangan ke Black Hills. Pada awalnya, beberapa orang Sioux mencoba bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan mengirim beberapa kepala suku senior mereka, Red Cloud dan Spotted Tail, ke Washington DC untuk mengajukan permohonan agar arus masuk para pendatang ke Black Hills dihentikan. Tetapi yang lain tidak mau lagi berunding. Jadi, dua kepala suku, Sitting Bull dan Crazy Horse, memimpin Konfederasi Sioux dan Cheyenne berperang melawan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1876. Perang besar Sioux seperti yang dikenal sekarang akan membuat Buffalo Calf Road Woman muncul sebagai tokoh utama. Konflik besar pertama dalam perang di mana Buffalo Calf Road Woman muncul adalah pertempuran Rosebud pada tanggal 17 Juni 1876 di wilayah Montana. Di sini, pasukan yang berjumlah antara 1.000 hingga 2.000 orang Sioux dan Cheyenne terlibat pertempuran dengan sekitar 900 tentara Amerika yang dipimpin oleh Jenderal George R. Crook di dekat Rosebud Creek. Pertempuran yang berlangsung selama berjam-jam pun terjadi secara terputus-putus, dan suku Sioux serta Cheyenne berusaha menekan pasukan Crook sebelum akhirnya mundur untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, Crook mulai mendapatkan keunggulan, dan suku Sioux serta Cheyenne mulai mundur. Lalu tiba-tiba, Buffalo Calf Road Woman datang menunggang kuda kembali melawan pasukan Crook. Saudaranya, seorang pejuang Cheyenne terkemuka, Chief Comes Inside, terluka dan harus ditinggalkan di medan perang jika tidak ada yang dilakukan. Buffalo Calf Road Woman menarik saudaranya dan menunggang kuda kembali ke tempat yang aman bersamanya. Narasi tentang pertempuran tersebut menunjukkan bahwa tindakan ini membuat suku Sioux dan Cheyenne bangkit, dan dalam beberapa jam berikutnya, Crook terpaksa melakukan penarikan taktis untuk menunggu bala bantuan. Untuk menghormati tindakannya, masyarakat dataran besar mengenal pertempuran itu sebagai pertempuran di mana gadis itu menyelamatkan saudaranya. Namun, pertempuran Rosebud hanyalah pendahuluan dari pertempuran yang lebih terkenal dalam Perang Sioux Besar. Hanya sedikit lebih dari seminggu setelah pertempuran pertama itu, pada tanggal 25 Juni 1876, Sitting Bull dan Crazy Horse mengerahkan pasukan yang berjumlah antara 2.000 hingga 2.500 orang. Suku Indian Sioux dan Cheyenne berkumpul di sepanjang sungai Little Bighorn di reservasi Indian Crow di wilayah tenggara Montana. Buffalo Calf Road Woman ada di antara mereka, dan mereka sedang menyintai sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh tidak lain dari Letnan Kolonel George Custer, komandan Amerika Serikat yang sama yang memimpin ekspedisi ke Black Hills pada tahun 1874, yang akhirnya memicu pecahnya Perang Besar Sioux. Custer membawa resimen kavaleri ke-7 bersamanya dengan sekitar 700 orang, tetapi hari ini Custer akan membuat kesalahan serius. Meskipun ada laporan tentang kekuatan suku Sioux dan Cheyenne di daerah itu, dia membagi pasukannya. Melihat hal ini, Sitting Bull dan Crazy Horse memerintahkan serangan terhadap Custer dan pasukannya yang lebih kecil. Mereka dikepung dalam penyergapan yang terjadi dan akhirnya Custer serta 268 anak buahnya tewas, menjadikannya salah satu kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh masyarakat pribumi dataran besar melawan Angkatan Darat Amerika Serikat. Peran Buffalo Calf Road Woman dalam peristiwa ini adalah bahwa sekarang diyakini dialah yang membunuh Custer. Meskipun begitu, perlawanan terakhir Custer seperti yang dikenal dalam tradisi sejarah Amerika sebenarnya hanyalah bagian dari hukum Amerika Serikat. Sebenarnya kita tahu sangat sedikit tentang apa yang terjadi pada Custer karena hampir semua orang Amerika di sekitar lokasi telah tewas dan hanya suku Sioux serta Cheyenne yang menjadi saksi mata yang selamat. Namun pada tahun 2005, sebuah pengungkapan mengejutkan terjadi. Seorang tetua Cheyenne bernama Frank Rowland mengatakan kepada Independent Record di Montana tentang pertempuran Little Bighorn bahwa para kepala suku memerintahkan untuk menepati sumpah untuk berdiam diri selama 100 musim panas. 100 musim panas kini telah berlalu dan kami mengakhiri kebungkaman kami.
Dia kemudian menceritakan bagaimana beberapa pejuang wanita telah menunggu di sisi pertempuran ketika Buffalo Calf Road Woman maju dan memukul Custer hingga jatuh dari kudanya dengan sebuah pentungan. Dia pasti telah terinjak atau kepalanya terbentur saat jatuh karena dikatakan bahwa dia membunuhnya. Dengan demikian, Buffalo Calf Road Woman memiliki tempat tersendiri dalam catatan sejarah Amerika sebagai wanita yang membunuh Custer dalam pertempuran terakhirnya. Setelah itu, pertempuran Little Big Horn menjadi peristiwa paling terkenal dalam perang antara pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat adat dataran besar. Namun pada akhirnya, kemenangan besar yang diraih oleh suku Sioux dan Cheyenne dalam pertempuran Little Big Horn menjadi puncak kejayaan mereka dalam perang Sioux besar. Ketika kabar kekalahan pasukan Custer sampai ke pemerintah, pasukan tambahan dikirim ke wilayah tersebut pada musim gugur. Ketika kampanye militer lanjutan dilakukan pada musim semi tahun 1877, beberapa suku yang terlibat dalam konflik mulai menyerah kepada pemerintah. Pada bulan September 1877, Crazy Horse ditangkap dan dibunuh. Sitting Bull memimpin beberapa pengikutnya menyeberangi perbatasan utara ke Kanada setelah itu. Pada tahun 1878, perang berakhir dan banyak dari mereka yang terlibat dipindahkan ke reservasi Indian yang baru. Sejumlah besar orang Cheyenne, termasuk Buffalo Calf Road Woman, suaminya Black Coyote, dan dua anak mereka dipindahkan ke selatan ke Oklahoma. Dan penahanan mereka di sini yang akan membawa pada peristiwa terakhir yang kita ketahui dalam kehidupan wanita yang membunuh Custer di Little Big Horn. Di reservasi di Oklahoma, segera terjadi wabah campak yang mulai menewaskan banyak orang Cheyenne di sana. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 1878, para kepala suku mulai mengorganisir rakyat mereka untuk kembali ke tanah leluhur mereka di utara. Akibatnya, pada tanggal 8 September, para kepala suku mereka, Little Wolf, Dull Knife, Wild Hawk, dan Left Hand, memimpin sekitar 350 orang Cheyenne Utara meninggalkan reservasi mereka. Di antara mereka ada Buffalo Calf Road Woman dan keluarganya. Perjalanan ini kemudian dikenal sebagai Exodus Cheyenne Utara. Exodus Cheyenne Utara pada akhirnya berakhir dengan keberhasilan. Kelompok utama berhasil kembali ke utara dan akhirnya diberikan sebagian tanah di Montana oleh pemerintah federal, di mana mereka diizinkan untuk menetap. Namun Buffalo Calf Road Woman dan keluarganya tidak pernah sampai ke sana. Dalam perjalanan, suaminya Black Coyote terlibat pertengkaran dengan pria lain bernama Black Crane dan menembak serta membunuhnya. Akibatnya, dia dan anggota keluarganya, termasuk Buffalo Calf Road Woman, diusir dari kelompok tersebut. Akhir tragis mereka terjadi pada akhir musim semi tahun 1879. Pada saat itu, mereka terlibat dalam sebuah insiden di Mizpah Creek dengan beberapa tentara Amerika Serikat. Akibatnya, tentara dikirim dari Fort Keogh yang terdekat, dan pada tanggal 10 April 1879, kelompok kecil itu ditangkap dan dikirim ke Miles City di Montana. Di sana, Black Coyote didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijadwalkan untuk dieksekusi bersama 3 pria lain dalam kelompok itu pada awal Juni. Namun, Buffalo Calf Road Woman tidak akan hidup selama itu, dan saat ditahan di Miles City, dia meninggal karena suatu penyakit dari barat yang tidak mampu dilawan oleh tubuhnya. Kemungkinan besar difteri atau malaria. Black Coyote menggantung dirinya sendiri beberapa hari sebelum eksekusinya dapat dilaksanakan. Jadi, wanita yang telah membunuh Custer di Little Big Horn meninggal seperti begitu banyak orang pribumi Amerika lainnya, bukan karena bertempur di medan perang, tetapi karena salah satu dari banyak penyakit yang dibawa ke Amerika oleh orang-orang keturunan Eropa. Terima kasih semuanya telah menonton video tentang Buffalo Calf Road Woman. Saya harap kalian merasa tertarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah. Jika kalian punya saran, silakan tinggalkan juga di kolom komentar. Dan saya harap kalian sudah berlangganan serta menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa lagi di Forgotten Life berikutnya. Terima kasih.